Kalau kita modal besar tidak masalah. Modal besar, ini lot kecil pun tidak masalah. Artinya kan pemodal ini dia tahu investasi itu berapa rewardnya yang dia akumulasi selama 1 bulan berapa. Kalau dia bandingkan dengan investasi ke lain tempat atau ke lembaga keuangan, dihitung sudah lebih cukup, misalkan 1 bulan katakanlah 2% saja sudah bagus ini, 1 bulan bahkan. Kalau dia bandingkan dengan yang lain itu lebih besar dengan modal yang besar. Nah kalau kita modalnya kecil dengan lot yang kecil juga ya, terlalu kecil ya, kita tidak dapat apa-apa ya. Mohon maaf, saya bukan harus seperti saya, enggak, saya ini memang tipenya seperti itu, yang high risk. Kemudian ketika monitor, ketika saya transaksi harus kita tunggu hingga selesai. Jadi ada jam-jam kerja khususnya. Jam kerja kita biasanya di atas jam 9 malam ya, 21 sampai jam 23. Ini biasanya tidak bisa diganggu kalau di rumah. Jadi untuk keluarga biasanya sudah tahu kalau kita sudah monitor di sana, waktu kita belum selesai ya tidak bisa mengganggu ya. Ada kalanya nanti jam 9, jam 10 sudah tercapai, 1 jam tercapai, berarti sudah selesai, tutup gitu ya. Selalu kita mengalokasikan waktu. Apakah kalau begitu pagi tidak kerja ya? Tertentu, kecil sekali ya, ada tapi prosentasenya kecil ya. Kita tidak suka dengan agak panjang ya, artinya ada kalanya kita memang menaruh pagi yang dengan lot kecil 0,25 itu dengan pending order, sell stop, buy stop, itu ada kalanya kita pasang dulu, setengah hari tidak ada yang masuk atau setengah hari dapat 1 sudah selesai, saya buang semua. Nanti fokus kita di jam malam. Bukan kita tidak mencoba, kita tetap mencoba, kita kawal sampai setengah hari, sampai jam 2. Kalau tidak ada yang masuk, saya buang. 1-2 yang masuk sudah saya buang. Ada kalanya jam 2 itu kena dua-duanya ya. Bahkan sering kita share ke teman-teman ya, share ke teman-teman, posisi kita terkunci ya, kita sampaikan saat itu terkunci. Kemudian saya juga sampaikan bagaimana cara menyelesaikan. Ya tentu semuanya tidak harus diikuti persis, semuanya punya style lagi, punya skill. Nah skill yang kita lakukan seperti itu. Kalau cocok silakan digunakan, kalau tidak cocok ambil sisi baiknya. Itu caranya begitu. Jadi tidak selalu yang kita amati, yang kita lihat, mudah yang kita lihat, kelihatan gampang kita lihat, belum tentu nanti sesuai kita lakukan. Ya, bisa jadi nanti menjadi berat yang kita lakukan. Gitu. Jadi semuanya kembali nanti bentuk gaya kita, karakter kita sendiri. Yang penting tahu rambu-rambunya. Tadi sudah kita sampaikan struktur membaca itu seperti apa. Kemudian menentukan entry bagaimana. Targetnya seperti apa, resikonya bagaimana. Ya, paling tidak kita coba dulu, kita lakukan pengujian dulu. Setelah itu baru buat catatan, didiskusikan kembali. Kemarin saya tidak cocok dengan begini-begini ya. Nanti tentu akan kita buatkan ya, kita akan kembali sampaikan. Oh ini seperti ini, harusnya digunakan caranya seperti ini ya. Paling tidak ada perbaikan di sana. Jadi ada 2 cara kita bisa memanfaatkan peluang newsnya ya. News itu ada bisa menjadi peluang, bisa menjadi bumerang ya. Satu bisa menjadi peluang ketika kita sudah terbiasa memanfaatkan peluang news itu ya. Mungkin di awal, di menit-menit terakhir kita manfaatkan peluang news ya. Di menit-menit terakhir. News itu kan selalu berdampak, bergeraknya kalau tidak naik ke atas dengan flash, naik turun bergerak dengan lebih cepat, dan kita bisa manfaatkan di situ. Misalkan marketnya bergerak datar di menit-menit terakhir ya, kurang 3 menit misalnya. Saat rilis jam 7:30 berarti jam 7:27 menit. Ya kita bisa melihat di situ. Kita bisa taruh di atas buy stop, di bawah sell stop. Kasih jarak 250, 250.
Kemudian kurang 1 menit, jangan taati di angka, kita fokus pada pergerakan dan persiapan untuk close. Mana nanti yang bergerak kuat, kalau dia bergerak turun kuat, kita bisa close sell-nya, buy-nya juga kita close. Atau kita bisa tunggu buy-nya nanti naik lagi, dapat lagi. Tentu tidak semudah ini. Suatu saat bisa jadi dua-duanya kena, set, naik lagi cepat, sehingga buy-nya kena, sell-nya kena. Maka ini berlaku juga risk management. Risk management. Ya, nanti ada kalanya kalau ada news kita akan share, kita akan undang bareng di Zoom biar nanti ketemu di menit-menit terakhirnya. Kemudian kita bisa manfaatkan pasca news. Kalau kita takut dengan sebelum news, maka tunggu sampai selesai berita. Sampai berita itu selesai dan terbentuk candle baru. Ya, misalkan 19.30, ya kita tidak usah masuk. Pastikan 30 menit sebelum ini clear semua transaksi. Clear semua transaksi, kita tunggu news seperti apa, tunggu sampai selesai ganti candle. Jam 20.00 baru kita analisa kembali, di situ nanti kita bisa melihat potensinya. Newsnya seperti apa dampaknya, nanti akan kembali ke teknikal. Kalau dia kuat turun, dia akan panjang begini. Nah, ikut saja di sini. Kembali ke teknikal, ini breakout, ikut sell dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak memahami, jangan masuk di sebelum news atau di jam-jam berita, karena sangat beresiko. Kita masuk buy nanti bergerak turun dengan sangat cepat. Ketika ada news itu biasanya Pak Wi pakai time frame yang berapa, Pak? Selalu Yang H1. 30, H1 ya. Selalu H1. Untuk apa? Untuk membuat kita terbiasa ya. Kalau kita selalu digonta-ganti ya, ganti-ganti sana ganti sini, nanti tidak ada satu yang menjadi pedoman khususnya ya. Maka saya selalu di standar H1 ya, bukan berarti kita mengabaikan yang lain, enggak. Kita fokus di sana biar kita memahami ritme di H1 itu. Semuanya kembali ke kebiasaan ya. Kebiasaan kita seperti apa. Oke, ada lagi mungkin? Nanti pas ada berita, ya oke. Pas ada berita, ketika kondisi kita sudah betul-betul fit, nanti ada berita itu kita undangi semua. Nanti sebentar lagi akan dimasukkan di grup keluarga Wijaya Trading. Di situ akan muncul semua. Nanti kalau ada informasi yang terbaru langsung masuk di sana. Kalau ada misalnya ada signal yang baru kita berikan, langsung kita share. Mau dipakai atau tidak itu urusan lain. Yang penting kita berbagi, bisa jadi bahan pertimbangan saja ya, tidak harus diikuti. Karena kita tidak mengajari untuk hanya mengandalkan menjaga atau hanya menunggu petunjuk, enggak. Intinya biar bisa caranya seperti apa, menentukan sendiri, mulai pelan-pelan belajar sendiri, sehingga nanti betul-betul bisa sendiri, tidak hanya menunggu ya, tidak hanya kita menunggu signal dan sebagainya. Itu tidak memberikan edukasi, justru akan malah menjerumuskan ya. Kalau saya lebih cenderung biar teman-teman itu lebih aktif ya, lebih aktif dengan kita pancing dengan berbagai macam petunjuk. Nanti setelah itu kan ada reaksi ya, macam-macam reaksinya, nanti bisa ditanyakan, kita nanti akan coba jawab ya, kira-kira seperti itu.